Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabrina. Saya akan membahas tentang UAS Praktikum Audit, itu tentang Atlas PT Aset Masa Depan. Nah, saya akan membahas A110, A1101, A1102, A1103, A1120, A130, A140, A150, D100, lalu ada C110, C530, yaitu indeks terakhir. Nah, yang pertama, yaitu saya akan membahas tentang A110. Nah, di sini ada identitas auditornya, nama kantornya akuntan publik, yaitu WSL Karnai dan Rekan, nama klien PT Aset Masa Depan, eh, alamatnya Jakarta. Nah, di situ juga ada tahun bukunya, nomor telepon, susunan tim perikatannya, sektor usaha klien. Nah, ini semua diambil dari soal UAS yang ada di informasi penugasan. Semuanya ada di keterangan dan di bagian isiannya. Ini kita ambil dari nomor 1 sampai 13. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang yang A110. Nah, di sini itu ada nama indeksnya, yaitu analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Nah, di sini SA yang relevannya standar pengendalian mutu nomor 1, SA210 persetujuan atas ketentuan perikatan audit, SA220 pengendalian mutu audit atas laporan keuangan, SA300 perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. Nah, di sini kriterianya itu adalah entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia dan telah diaudit auditor independen lain atau auditor yang bersangkutan. Nah, di sini untuk kan masih kosong A1101 sampai A1103. Nah, di sini kita isi dulu untuk A1101-nya, yaitu nama indeksnya itu isu pelaporan keuangan terdahulu. SA yang relevannya itu adalah SA210 persetujuan atas ketentuan perikatan audit, SA220 pengendalian mutu audit atas laporan keuangan, dan SA300 perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. Nah, di sini nomor 1, apakah pendapat isu mengenai kelangsungan usaha yang tersaji itu pada catatan atas laporan keuangan sebelumnya pada opening auditor sebelumnya? Jawabannya adalah iya dan iya. Jawabannya adalah tidak. Nah, untuk nomor 2, apakah terdapat isu mengenai restrukturisasi keuangan? Jawabannya adalah tidak. Lalu untuk yang nomor 3, mengenai kerugian yang berlanjut, jawabannya juga tidak. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah mengenai penyajian kembali estate atas laporan keuangan, jawabannya adalah tidak. Terus, apakah opini auditor periode lalu jika ada menyatakan opini saya wajar tanpa pengecualian? Jawabannya adalah tidak. Nah, di sini kita lihat status KP-nya adalah komplit, yang berarti tandanya sudah berhasil. Sekarang kita akan lanjutkan A1102. Nah, sebentar. Nah, di sini ada nama indeksnya, itu integritas manajemen. Yang pertama yang relevan itu adalah uh, standar pengendalian mutu nomor 1, SA210 persetujuan atas ketentuan perikatan audit, SA220 pengendalian mutu audit atas laporan keuangan, SA300 perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. Nah, di sini adalah pertanyaan-pertanyaannya yang pertama, apakah terdapat reputasi buruk pada pribadi dan bisnis dari pemilik utama, manajemen kunci, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien? Jawabannya itu adalah tidak. Nah, apakah terdapat ketidakwajaran sifat operasi klien termasuk praktik bisnisnya? Jawabannya tidak. Apakah terdapat informasi kurang baik yang berhubungan dengan perilaku pemilik utama, manajemen kunci, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien terhadap hal-hal tertentu seperti interpretasi yang agresif terhadap standar akuntansi dan lingkungan pengendalian internal? Jawabannya tidak. Apakah klien secara agresif berusaha menekan fee jasa profesional KPS serendah mungkin? Jawabannya tidak. 5. Apakah terdapat indikasi terjadinya pembatasan lingkup pekerjaan yang tidak wajar? Tidak.
Apakah terdapat indikasi bahwa klien mungkin terlibat dalam pencucian uang dan terorisme sebagaimana yang dimaksud PMK nomor 55? Nah, itu jawabannya tidak juga. Apakah terdapat identitas dan reputasi buruk atas bisnis dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa? Tidak. Apakah terdapat dua auditor independen untuk melakukan audit atas laporan keuangan pada periode yang sama? Tidak. Apakah terdapat alasan yang tidak wajar atas penunjukan dan penggantian KP sebelumnya? Jawabannya adalah tidak. Nah, di sini yaitu status KKP-nya komplit yang arti tandanya berhasil. Selanjutnya kita akan bahas tentang A1103 yaitu yang hasilnya itu adalah low. Nah, di sini hasilnya adalah high dari keempat K ini. Nah, di sini apakah Anda akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien? Jawabannya iya. Nah, di sini jelaskan bagaimana auditor melakukan mitigasi resiko. Nah, yang pertama, tim audit yang dipilih adalah auditor yang punya pengalaman audit minimal 4 tahun dan pernah mengaudit bidang yang sama. Nah, di sini untuk yang alasan nomor 2-nya itu nomor 2-nya itu adalah tim audit akan melaksanakan koordinasi secara rutin setiap minggunya. Nah, di sini saya juga menjelaskan yang A1103. Ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang A1103. Nah, di sini itu ada daftar personal KP-nya, ada nama dan jabatannya yang berisi dari 10 orang. Nah, di sini nama indeksnya yaitu kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personal KP untuk penunjukan tim perikatan. SA yang relevan, standar pengendalian mutu nomor 1, SA210, persetujuan atas ketentuan perikatan audit, SA220, pengendalian mutu audit atas laporan keuangan, SA300, perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. Nah, di sini saya scroll ke bawah. Nah, di sini analisis kompetensi personal KP terkait dengan rencana perikatan yang berisi dari nama, kompetensi personal KP, pengalaman bidang audit, pengalaman entitas, pemahaman standar audit, pemahaman peraturan yang relevan dengan klien, pemahaman teknologi informasi yang relevan dengan klien, pemahaman standar akuntansi keuangan, dan pemahaman kebijakan dan prosedur dalam KP. Nah, di sini ada di bagian yang gemilang yaitu perlu update, dan di bagian pemahaman standar akuntansi keuangan itu adalah tidak memadai. Kenapa tidak memadai? Karena di sini di soal atlasnya yang artinya di gemilang ini perlu update SAK. Nah, makanya di situ di penugasannya kan di sini perlu update SAK. Makanya di bagian sini yang artinya itu tidak memadai. Nah, di sini personal KP yaitu pengalaman bidang audit tahun, batasan waktu, kompetensi, independensi yang terpilih jadi tim audit, dan inisial. Nah, ini diambil juga dari soal UAS Atlas yang dari bagian. Nah, selanjutnya di sini ada analisis ketersediaan waktu personal KP terkait dengan rencana perikatan, ada ketersediaan waktu personal KP. Nah, di sini ada batasan waktu yang tersedia terkait perjanjian kerja antara tim dan KP karena cuti, resign, PHK, akhir masa kerja, perikatan lain, dan lainnya. Nah, di sini yaitu Gagas, dia yang di bagian cuti dia jawabannya itu adalah iya. Nah,
di Amora juga di bagian yang lainnya itu dia jawabannya juga iya. Itu karena dia di karena di soal dia izin belajar, yaitu Amora izin belajar dan Gagas itu adalah izin cuti. Nah, selanjutnya di sini ada. Nah, sekarang kita di bagian independensi. Nah, ini di bagian ringkasan kompetensi ketersediaan waktu dan independensi personal KP yang dipilih sebagai tim perikatan itu adalah Uwais Al-Karni, Khalid Atala, dan Wahyudi. Dapat dilihat di soal. Kemudian inisial namanya ada UAQ, KLD, ATL, dan WD. Ini tuh semuanya ada di soal. Nah, Uwaisnya sebagai partner, Khalid sebagai manajer, Atala sebagai ketua tim, Wahyudi sebagai anggota tim, dan di sini status KKP-nya ini adalah Khalid ya. Khalid itu adalah sebagai manajer. Nah, di sini adalah status KKP-nya itu yaitu sudah komplit. Nah, semuanya ini diambil dari soal personil KAP, yaitu contohnya yang Uwais Al-Karni, Wacu, Khalid, KLD, Atala ATL, Wahyudi, dan WD. Nah, yaitu status KKP sudah komplit yang tandanya artinya sudah berhasil. Nah, di sini juga ada A1104 yaitu komunikasi dengan auditor pendahulu standar pengendalian nomor 1 SA210 persetujuan atas ketentuan perikatan audit, SA220 pengendalian mutu audit atas laporan keuangan, dan SA300 perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. Nah, apakah Anda menerima? Nah, di sini jika calon klien merupakan perikatan audit LK tahun pertama, apakah sudah melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu? Apakah balasan komunikasi dari auditor pendahulu sudah diterima? Nomor 3, dalam balasan komunikasi yang diberikan oleh auditor pendahulu, apakah ada keberatan profesional atas penggantian auditor? Apakah terdapat permasalahan imbalan jasa yang diselesaikan oleh manajemen? Nah, di sini jawabannya semuanya adalah ya. Nah, alasannya itu adalah tim audit yang dipilih adalah auditor yang punya pengalaman audit minimal 4 tahun dan pernah mengaudit bidang yang sama. Yang kedua, tim audit akan melaksanakan koordinasi secara rutin setiap minggunya. Nah, status KKP-nya sudah komplit. Nah, balik ke konten. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas itu adalah A120. Nah, indeksnya itu adalah alokasi jam, jasa, dan perencanaan lainnya. Nah, SA yang relevan itu adalah standar pengendalian mutu nomor 1, peraturan pengurus IAPI nomor 2. Nah, di sini ada rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit yang telah disepakati dapat dilihat pada soal di sheet informasi penugasan. Nah, di sini. Nah, ini semua informasi yang ada di rencana jadwal pelaksanaan itu ada diambil di soal ini. Contohnya yang mulai penugasannya tanggal 13 Desember, akhir penugasannya 15 Maret. Nih, kita tulis dulu. 13 2018. Nah, untuk yang ini akhirnya itu adalah 15 2019. Nah, jam mulai kerjanya itu jumlah hari liburnya itu adalah Sabtu Minggu itu adalah 16. Lalu untuk jumlah jam liburnya 0. Nah, di sini adalah jam mulai kerjanya yaitu 08
Nah, di sini untuk jumlah jam pulangnya itu adalah jumlah istirahatnya itu adalah 01. Nah, untuk jumlah hari liburan 0 dan jam pulang itu adalah 16.30. Nah, Nah, di sini akhirnya muncul yaitu tahapan para perikatan dan risk assessment-nya 71,66 jam kerja, tahapan risk assessment-nya 449,49, dan tahapan pelaporannya 48,46, yang artinya jumlah jam kerja itu udah memadai. Nah, di sini itu adalah susunan tim perikatan bersumber dari asal 103. Nah, ini semuanya berada di soal. Nih, saya mau nyatet dulu alokasi rencana jam kerja aktual. Nah, itu adanya di, saya catat dulu. Yang pertama itu jam 5.00. Nah, ini 16.00, 16.00, 16.00. Nah, ini 20.00, 100, 100. Nah, di sini 4.00, 12.00, 12.00. Nah, udah. Nah, di sini ada jumlah di sini ada jumlah alokasi rencana kerja aktualnya. Ini hasilnya itu 413. Nah, di sini untuk analisis kondisi sumber daya untuk pelatihan berkelanjutan itu adalah risiko penerimaan dan kelanjutan hubungan dengan klien itu adalah high. Nah, EQCR atau pemantauannya itu adalah jawabannya iya. Nah, saya scroll ke bawah. Nah, di sini yaitu otomatis itu adalah semuanya itu udah otomatis terisi sendiri, yaitu kayak pemahaman lanjut terkait entitas, pemahaman lanjut sementara audit, dan selanjutnya itu adalah tidak perlu. Nah, di sini simpulannya itu adalah alokasi jam kerjanya sudah memadai dan status KKP-nya yaitu komplit. Sekarang saya balik lagi ke konten, saya akan menjelaskan tentang A130. Nah, di sini nama indeksnya yaitu surat perikatan, SHM relevannya standar pengendalian mutu nomor 1, SA210-nya, persetujuan atas ketentuan perikatan audit. Nah, di sini jawabannya itu pastikan dalam surat perikatan setidaknya tadi. Yang pertama, penanggalan surat sesuai dengan tanggal disepakati, ya. Penomoran surat sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku, ya. Penjelasan tujuan dan ruang lingkup audit, ya. Persetujuan dan pengakuan tanggung jawab manajemen atas penyusunan laporan keuangan sesuai kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, ya. Pengendalian internal agar laporan keuangan bebas dari salah satu material, ya. Memberikan kepada auditor, ya. Akses ke semua informasi yang relevan, ya. Informasi tambahan yang diperlukan, ya. Akses ke semua personil, ya. Nah, di sini bentuk komunikasi yang diharapkan dalam penyampaian hasil audit, ya. Ekspektasi penyampaian representasi tertulis, ya. Penyediaan draft laporan keuangan tepat waktu, ya. Pengacuan ke bentuk dan isi laporan yang akan dikeluarkan oleh auditor dan suatu penyataan bahwa dalam kondisi tertentu terdapat kemungkinan laporan dikeluarkan berbeda bentuk dan isinya dengan yang diharapkan, ya. Klausul kerahasiaan kecuali diminta oleh hukum regulator asosiasi profesi, ya. Tidak menjanjikan opini wajar tanpa pengecualian, ya. Dan yang terakhir, perhatian khusus terhadap peraturan yang berlaku bagi klien itu adalah jawabannya, ya. Dan di sini simpulannya itu adalah surat perikatan memadai dan status KKB-nya itu komplit. Sekarang kita ke A140, yaitu adalah surat tugas. Nah, di sini untuk SI relevannya, standar pengendalian mutu nomor 1, pengendalian mutu audit atas laporan keuangan, SA300F, perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. Di sini saya akan atur ke bawah. Nah, di sini susunan tim perikatan bersumber dari A120, yaitu ada lengkap, di situ nama-namanya. Nah, di sini tujuan surat tugas sesuai nama klien, ya. Penanggalan surat sesuai dengan tanggal perikatan, ya. Penomoran surat sesuai dengan tertib
administrasi yang berlaku ya, nama tim perikatan sesuai dengan nama personal KP yang dipilih ya, periode pelaksanaan perikatan sesuai dengan rencana ya. Nah, di sini simpulannya itu adalah surat tugas memadai dan status KKP-nya itu komplit, yang artinya berhasil. Selanjutnya A150, di sini nama indeksnya itu adalah pernyataan independensi. SA yang relevannya itu adalah standar pengendalian mutu nomor 1, SA 220 pengendalian mutu audit atas laporan keuangan, SA 300 perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. Susunan tim pendekatannya itu adalah wise dan peran dalam timnya yang tadi juga udah tertata. Nah, di sini yaitu nama klien dalam form independensi sesuai dengan yang direncanakan ya, nama tim perikatan yang tertera dalam form independensi sesuai dengan surat tugas ya, seluruh tim perikatan telah menandatangani form independensi ya, form independensi tertanggal sebelum atau pada tanggal perikatan dimulai ya. Nah, di sini simpulannya pernyataan independensi tidak memadai, lalu untuk status KKP-nya itu komplit. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu D100. Nah, di sini itu adalah klik kotak di samping ini untuk mengisi data. Nah, kita klik dulu yang tanda merahnya. Lalu judul indeksnya itu laporan keuangan akhir periode kita pilih. Terus pada mata uangnya kita pilih IDR atau rupiah, IDR. Nah, di sini pembulatannya itu adalah satuan 0. Nah, selanjutnya di sini itu adalah nomor akunnya, nama-nama akun, mapping grup akun, mapping kelompok akun, mapping header akun, default akun, input angka, angka laporan keuangan, dan input angka. Nah, ini kan masih kosong. Nah, kita ambilnya dari soal UAS Atlas yang ada di data input laporan keuangan. Nah, yang 2018 ini, itu kita copy paste dulu. Nah, kita pindahin ke sini. Nah, ini akan otomatis sendiri terisi. Lalu untuk yang 31 Desember 2017, kita ambilnya juga dari soal UAS atas. Nah, ini kita copy dulu. Lalu kita pas. Nah, ini otomatis itu akan muncul juga angka laporan keuangannya. Nah, di sini neracanya yang hasilnya itu adalah balance dua-duanya. Yang ini juga cek kembali input datanya juga balance dari 2018 dan 2017. Nah, di sini kalau untuk yang neracanya sudah balance, tapi dari EBT-nya kan belum balance nih, yaitu cek kembali input data. Nah, kita turun dulu ke bawah. Nah, ini kan uh, untuk laba rugi periode berjalannya itu adalah 19.353.707. Nah, ini kita catat aja 19.353.707. Nah, ini hasilnya udah balance. Nah, kita turun lagi ke bawah. Nah, ini untuk hasil yang laba rugi periode berjalan di tahun 2017 juga kan belum balance. Jadi kita catat lagi aja ya. 18.478.707. Nah, enter hasilnya itu udah balance dari EBIT dan neracanya. Nah, ini udah bagian D100 udah kita bahas. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu adalah C110. Nah, di C110 ini untuk nominalnya di sini tuh semuanya sudah terisi. Untuk nama indeksnya itu adalah penilaian materialitas final. Nah, SA320 ini untuk SA yang relevan itu adalah materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit. Nah, di sini kan nominalnya semuanya udah terisi. Nah, status KKP-nya masih incomplete, makanya kita bisa tulis kesimpulan itu tidak signifikan. Kesimpulannya itu tidak signifikan. Nah, di sini hasil status KKP-nya langsung komplit ketika kita menulis kesimpulannya. Nah, selanjutnya kita ke C530. Nah, itu laporan auditor, independen, dan laporan keuangan yaitu final. SA yang relevannya SA700 perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan, SA705 modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen, dan SA706 paragraf
penekanan suatu hal dan paragraf lain dalam laporan auditor independen. Dan di sini laporan auditor independennya, nomor LAI-nya, kita ambilnya itu di, nah di sini, di bagian LAI yang ada di soal. Nah, ini nomor LAI-nya 48, tanggal LAI-nya 15 Maret 2019, nomor izin AP-nya 0257, pemegang pihak yang dituju pemegang saham dan direksi. Nah, ini kita isi dulu di kopas saja. Nah, Nah, kita akan bahas C530 yaitu indeks terakhir. Nah, nama indeksnya laporan auditor independen dan laporan keuangan final. S yang relevan S1700 perumusan suatu opini dan laporan atas laporan keuangan. S1705 modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen. Dan S1706 paragraf penekanan suatu hal dan paragraf lain dalam laporan auditor independen. Nah, nomor AI-nya kita catat di sini disamain dengan soal yaitu 48. Nah, lalu untuk tanggal LAI-nya yaitu 15 Maret 2019. Sorry, ada salah pengetikan 15 Maret 2019. Nah, untuk nomor izin AP-nya yaitu 0257. Nah, pihak yang ditujunya itu adalah Perikatan Saham dan Direksi. Nah, audit tahunnya itu adalah satu. Nah, untuk nomor induk KP-nya itu 2,1988. Nah, untuk lokasi opini terbitnya itu adalah Jakarta. Nah, di sini dinyatakan bahwa opini auditor itu wajar tanpa pengecualian. Nah, kita buka ini ada contoh format opininya, kita klik yang tanda merahnya, yaitu untuk laporan opininya. Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Aset Masa Depan, tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, di sini ada tambahan paragraf. Nah, untuk penekanan suatu hal dan hal lain ini, itu semuanya juga bisa dilihat di dalam soal, yaitu untuk penekanan suatu halnya, kecuali atas pendapat kami atas ketidakwajaran pada paragraf sebelumnya, perusahaan mengalami rugi bersih sebesar 19 juta. Ya, 19 juta. Nah, ya 19.353.707 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Nah, kalau untuk hal lainnya, laporan keuangan perusahaan PT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Nah, ini udah selesai. Sekian dari saya, Sabrina Lukita Siswadi. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.